Malam-malam, apa kabar semua? Kedengeran? Kedengaran Pak Bobi. Terima kasih Pak Bobi nih Pak Amin. atas kehadirannya Pak. Thank you udah diundang di acara ini nih, Pak Andre. Oke, izinkan mungkin saya ingin perkenalkan dulu ya Pak Bobi ya untuk membuka acara. Pertama-tama saya perkenalkan nama saya Andre Lukito, dan mungkin ini kita bersama teman-teman dari IAI, alumni IAI. Tapi sebelumnya saya juga akan perkenalkan dulu mungkin di sini ada Pak Donalantu. Pak Donalantu ini beliau sebagai guru sahamnya di IAI Pak, dan juga beliau juga sebagai eksekutif direktur SBM ITB. Dan beliau juga dinobatkan menjadi salah satu mungkin peneliti terbaik di Indonesia saat ini untuk bisnis and management. Nah ini Pak Donald Latu, silakan Pak Donald. Thank you Andre. Terima kasih Pak Bobi udah mau sharing Pak. Salam Pak Donald. Oke. Nah ini ada di sebelah Salam saya kenal, mungkin. Oke, nah di sebelah saya ada Ibu Vimalasari. Ibu Vimalasari, beliau dari Panindago, Sekuritas Dago Bandung sebagai branch manager. Silakan Bu Vivi. Salam kenal Pak Bobi. Salam kenal Bu. Oke, dan saya sendiri sebagai founder dari Investor Academy Indonesia sebagai wadah komunitas untuk belajar investasi saham. Saat ini IAI sudah ada sekitar kurang lebih untuk grupnya di Telegram 5.000-an lebih, tapi kita hari ini hanya khusus untuk teman-teman di alumni, dan nanti YouTube-nya kita akan rekam ini Meet the CEO ditayangkan di YouTube Pak Bobi. Nah, YouTube-nya sudah mencapai hampir 20.000 lebih. Nah, untuk alumni, teman-teman alumni ini biasanya kita mungkin setiap Meet the CEO bisa sampai 100 lebih sampai 200, kita tunggu sambil berjalan. Nah, untuk alumninya kita total hari ini sudah mencapai hampir ke 800 ya, 800 alumni. Oke, mungkin untuk selanjutnya untuk hostnya saya akan persilakan ke Ci Vivi ya, Ci. Silakan Ci. Oke, thank you Andre. Nah ini mungkin di awal saya akan memperkenalkan dulu ya emiten dari kode keju ya Pak. Sebentar. PT Mulia Boga Raya Tbk atau dengan kode emiten keju dengan produk merek Procis, berkedudukan di Bekasi, didirikan pada tanggal 25 Agustus tahun 2006. Melakukan usaha di bidang perindustrian, pengolahan produk susu dan produk lainnya yang meliputi diversifikasi produk dalam lingkup industri bahan makanan, antara lain pengolahan produk dari susu lainnya seperti mentega, yogurt, keju, dadi, laktosa susu manis, dan bubuk es krim. Menjalankan usaha di bidang perdagangan antara lain perdagangan makanan, minuman, dengan ekspor dan impor dengan merek Procis, Super Cheese, Top Cheese, Four Cheese, Taste Better. Listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 25 November tahun 2019. Nah ini di harga Rp750. Nah ini profil singkat dari PT Mulia Boga Raya Tbk atau Keju. Nah mungkin saya bacakan perkenalan dari profil narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Bobi Ganda Saputra, yang saat ini menjabat sebagai CEO PT Mulia Boga Raya Tbk sejak Januari 2021 ya Pak. Nah ini visi dari PT Mulia Boga Raya ini adalah untuk memperkenalkan produk keju ke seluruh Indonesia. Nah ini sebelum di keju, Pak Bobi juga pernah di Lazada sebagai FMCG EVP komersial di tahun 2019 sampai tahun 2020. Beliau juga pernah di Matahari Mall, juga di MAP Aktif tahun 2014 sampai 2018, juga di Amcor Fleksibel tahun 2012 sampai 2013, juga di logistik CFO ASEAN. Jadi untuk memanage semua fungsi logistik. Nah ini profil singkat dari Pak Bobi Ganda Saputra. Untuk selanjutnya mungkin waktu saya persilakan kepada Pak Bobi. Mungkin ada materi yang mau dipresentasikan. Silakan Pak Bobi. Ya, terima kasih Bu Vivi. Saya coba share screen sebentar ya. Bentar. Oke, Pak. Sudah kelihatan materinya? Sudah, Pak.
Oke, jadi terima kasih ya Bu Vivi, Pak Andre, Pak Donald atas waktunya. Jadi saya ada presentasi yang saya akan bacakan. Jadi mungkin nanti semoga ini berguna untuk semuanya untuk bisa lebih mendalami perusahaan kami PT Mulia Bogaraya Tbk dan khususnya industri dairy dan industri keju ya. Jadi saya akan go through satu persatu. Jadi ada 4 bagian, satu nanti summary dari perusahaan dan potensinya. Kedua adalah update dari industrinya, industri keju ini kayak apa sih? Ini merupakan bagian dari industri dairy lainnya. Overview atau penjelasan sedikit dari history dan milestone perusahaan dari berdiri sampai sekarang. Tentunya yang terakhir financial performance dan kira-kira kedepannya seperti apa. Nah, jadi kalau visi misi kita sebenarnya waktu perusahaan didirikan di 2006 tadi ya, dan kalau merek Procis itu baru adanya 2008, kita itu mau mengkejukan masyarakat ya, mengkejukan masyarakat di Indonesia dan nantinya tentunya di luar negeri juga. Artinya apa? Democratize cheese for all Indonesian. Karena kan kita tuh masyarakat Indonesia kan mungkin menganggap cheese itu sesuatu yang bukan dikonsumsi setiap hari, ya kan, mungkin sesuatu yang dianggap itu masih luxury. Nah, tapi tujuan kita itu meluncurkan produk ini dan tentunya ke depannya lebih banyak lagi. Ya tadi yang Bu Vivi sampaikan, kita mau lebih banyak masyarakat Indonesia, utamanya bisa menikmati dan mengkonsumsi keju, bisa untuk snack, bisa untuk dimakan, bisa untuk memasak. Nah, ada 5 prinsip pilar utama untuk kita bisa mencapai visi misi ini. Satu, tentunya kita lagi dalam proses dari 2020-2021 tahun ini membangun brand equity kita. Artinya apa? Brand equity itu sangat penting. Artinya recall masyarakat, kalau dia bilang keju itu apa ya? Kita maunya kalau orang masyarakat Indonesia bilang keju, ya kita maunya Procis gitu ya ingatnya. Nah, Procis ini diingatnya sebagai apa gitu. Nanti kita juga akan diskusi itu lebih banyak di slide selanjutnya. Kedua, tentunya seiring dengan membangun brand equity tersebut, kita mau berekspansi, memberikan produk lebih banyak dan memastikan produk ini available di channel yang lebih banyak. Ketiga, tentunya kita mau distribusi kita lebih dalam. Itu satu. Jadi penetrasi distribusi lebih dalam. Dan kedua, kita go internasional itu sudah ada. Jadi ekspor adalah salah satu bagian pertumbuhan dari bisnis kami yang akan kami terus kembangkan. Pilar keempat tentunya tidak kalah penting, kultur perusahaan. Kita juga di 2 tahun terakhir invest banyak di sistem, di talent, ya, dan tentunya di kapasitas. Karena balik lagi pertumbuhan industri ini lumayan, kita bertumbuh di atas industri rata-rata, dan tentunya ya ini mengharuskan kami menambah kapasitas dari produk-produk kami. Jadi ini ada beberapa pilar di sini. Dan yang terakhir, paling penting apapun yang kita lakukan, kita sangat fokus ke eksekusi, fokus ke financial return ya, karena ujung-ujungnya kita mau nambah top line, kita mau nambah konsumen baru, kita mau nambah sales, tapi kita harus nambah juga bottom line. Nah, ini kalau kita jabarkan lebih lanjut, sebenarnya potensi pertumbuhan perusahaan ini sangat besar. Jadi fase 1 ini kita memperkuat core produk kami dan proses kami. Ya, produk pilar kita tuh namanya Gold Cheddar, ada yang 160 gram, ada yang 2 kilo. Nah, kita memastikan kita itu memfokuskan di 2 produk itu supaya lebih kuat lagi dari segi rasa, dari segi penetrasi, dari segi customer. Kedua, yang kita lakukan di 1 tahun terakhir, kita berekspansi di channel. Artinya apa? Ya sekarang ini kita boleh bilang produk kita available di banyak lapak-lapak ya, di online maupun itu lapak besar maupun e-grocery yang sudah ada. Kedua juga kita berinovasi. Artinya apa? Kita tidak hanya menjual keju sebagai bahan makanan, ingredient untuk memasak, tapi kita juga bekerja sama nih. Kita bekerja sama
dengan salah satu merek lokal lainnya yang besar namanya Yummy Kitchen untuk membuat merek makanan jadi ya yang kita sebut dalam merek baru Keju by Proces. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Jadi pilar kedua ini adalah penetrasi lebih dalam, penetrasi di channel-channel baru. Ketiga, kita mempunyai produk-produk baru yang memang segmennya ini lagi ngetren atau segmen pertumbuhannya lagi cepat nih di atas rata-rata industri. Contohnya Proces, Predi itu seperti mentega, cuma keju. Ada yang namanya quick melt, artinya ya keju ini cepat meleleh, ya bagus untuk makanan-makanan seperti burger, bahkan bisa di Indomie, ya bahkan bisa di pizza. Keempat adalah produk-produk baru yang kami luncurkan di 2021-2022 ini. Pipeline produk baru kita banyak sekali. Tentunya produk baru ini didasarkan dari research, didasarkan juga dari keinginan masyarakat. Kelima nih yang terakhir yang belum kami sentuh. Ini mungkin nanti di 2024. Sebenarnya keju ini adalah bagian dari dairy kategori yang lebih besarnya. Ada kesempatan buat kami lagi research dari sekarang, mungkin untuk launching 2023 ke atas, ya nanti kita mau berinovasi, berekspansi di kategori dairy lainnya juga yang bersinergistik dengan kami. Contohnya sinergistik apa? Misalnya sekarang kita jual ke tukang martabak. Nah, kita tahu tukang martabak itu beli juga coklat, ya, beli juga kacang, beli juga misalnya butter. Nah, kita bisa berekspansi tuh ke kategori-kategori dairy lainnya yang tadi, terutama misalnya butter, ya kan, yang memang nantinya juga tukang martabak itu sebagai customer kami bisa beli keju dan juga bisa beli butter tersebut. Jadi sinerginya ada karena customer-nya sudah ada. Nah, di 2021 ini tentu masa yang menantang ya. Di 2021, 2020, di 2022 ini tantangannya beda lagi. 2020-2021 ada pandemi. Jadi kita boleh dibilang pertumbuhan kita di beberapa area cukup bagus. Artinya secara penjualan total kita hampir mendekati 10%. Kita tumbuh 8,4%. Unitnya lebih dari 10%. Nah, bisnis internasional kita walaupun kecil sudah berkembang pesat 2 kali lipat. Kalau dilihat dari channel-channel di bawah ini, semuanya di atas 10% kecuali GT. Nah, GT ini memang bagian terbesar dari bisnis kami, cuma di 2021 memang ada efek dari pandemi tersebut. Nah, di 2022 ini tentu tidak lagi, ya karena sudah recover. Bisnis online kita masih kecil juga, tapi bertumbuh juga sangat cepat. Nanti di slide berikutnya ada data-data lagi untuk berapa besar sih channel-channel sama industri keju ini. Nah, jadi brand PT-nya didirikan 2006, merek Proces di 2008, ya 2019 IPO, 2021 diakuisisi mayoritas oleh Garuda Food. Nah, ambisi visi kita boleh dibilang konservatif iya, opportunity tumbuh lebih besar ada, tapi kita tahu nih 2022 ke depan tantangannya beda lagi nih nanti. Cuma kita mau mendouble sales sama profit kita. Ya kita wacanakan sih internally ya kita bisa achieve dalam waktu 6 tahun. Tapi kalau nanti bisa lebih cepat, why not? Tapi ini lebih saya bilang sesuatu misi, visi, measurement yang menurut saya achievable juga. Kalau ditanya kenapa cuma 10%, nggak lebih tinggi, ya ini sudah di atas pertumbuhan rata-rata industri. Nanti saya akan tunjukkan di slide berikutnya. Nah, secara industri ini menarik. Baik lagi, cheese itu nomor 4. Ya. Jadi pertumbuhannya itu rata-rata 6,5 sampai 7% CAGR-nya dari 2013 sampai 2023. Cuma dilihat ini adalah bagian dari dairy industri, di mana susu yang paling besar itu dominan. Kedua adalah yogurt drinkable. Ketiga adalah yang tadi saya bilang tuh butter, baru cheese nih ya. Jadi sebenarnya potensi untuk company kita melaunching produk di luar cheese ada. Yang paling sinergistik adalah yang nomor 3 ini, butter sama spreadable fat saya sebutnya. Atau kenapa?
Karena banyak customer kita, terutama yang di B2B, food service, seperti tukang martabak chain, ya dia konsumsinya kalau nggak keju, kacang, coklat, ya butter. Ya, jadi itu adalah di pipeline untuk 2023 ke atas, kita memang bersinergistik melakukan ekspansi di other dairy kategori tersebut. Kategorinya besar dan pertumbuhannya lumayan. Nah, kalau dilihat lagi, berapa sih size industri keju ini ya? Walaupun tadi porsinya kecil, 2021 industri keju ini di Indonesia itu hampir 3,5 triliun ya. Ini kita memakai data Euromonitor, Nielsen, Kantar, ya kita juga punya data internal, punya data market share di outlet besar seperti Alfa Indomaret. Jadi kita compile jadi satu, kita bikin ekstrapolasi internal estimate, kita datangkan ya sekitar 3,35 triliun. Pertumbuhannya kita ekspektasikan 6-7%, ya, jadi mencapai nanti 4,3 triliun di 2025. Yang menarik lagi penetrasi household, jadi household yang membeli keju itu sebenarnya hampir 44%. Naik 2% year on year hanya karena pandemi. Biasanya di kategori dairy ini bisa naik 0,5% aja per tahun udah bagus ya. Tapi ini naik tinggi sekali nih di 2022 ini karena pandemi tersebut. Setiap kali orang membeli itu frekuensinya 3 kali itu beli produk ini dalam waktu sebulan. Rata-rata spendingnya 15.000 ya. Jadi industrinya memang masih kecil secara dairy, tapi pertumbuhannya stabil dan penetrasinya cukup tinggi. Nah, kalau dibandingkan penetrasi ini dengan susu, tentu masih jauh ya. Penetrasi susu itu bisa 60% ke atas, tapi penetrasi ini cukup tinggi. Kalau dilihat lagi dari pasar tadi, estimasi pangsa pasar kita tuh 32%. Not bad, kita itu nomor 2 ya, jadi hampir bersaing dengan nomor 1, udah nggak beda jauh lagi. Kalau lihat di pasarnya dari 3,35 triliun tadi, 45% tuh di B2B, food service seperti restoran, tukang martabak, ya kan. GT itu 23%, modern trade itu seperti Alfa Indomaret, lainnya itu 25%, dan e-commerce ini 7%. Jadi cukup besar di industri tersebut. Jadi di masing-masing channel ini kita mempunyai peluang pertumbuhan masih luas sekali. Tapi balik lagi kita udah strong number 2, perbedaan kita dengan number 1 sudah tidak banyak lagi. Ini hanya ilustrasi aja, data ini dari kombinasi baik lagi dari Kantar, Nielsen, ya tadi yang saya sebut. Jadi value market share kita di modern trade nih. Ini ada history dari 2019 sampai 2021 ya. Jadi kita ini lainnya yang warna merah nih di sini. Jadi kita lihat bahwa exit share, market share-nya Procis secara value itu 32,2% di Desember 2021 ya. Jadi kalau lihat di line yang hijau yang atas itu market leader yang sekarang bedanya udah sangat tipis ya. Jadi baik lagi. Kalau secara volume kita sudah nomor 1. Kenapa? Karena tentunya pricing kita dibandingkan nomor 1 masih beda ya. Kita rupiah per gramnya memang masih murah. Jadi balik itu kenapa? Ya balik lagi ke brand equity tersebut yang kita lagi bangun. Karena tentunya tujuan utama nantinya bukan hanya semua masyarakat mengkonsumsikan keju, tapi kita juga mau dikenal bukan hanya keju yang murah, tapi kita memang keju berkualitas dan kita memberikan kesempatan untuk semua konsumen bisa mengkonsumsikan produk kita yang beragam. Jadi kalau secara volume kita itu udah clear number 1 di modern trade. Oke, secara perusahaan nih sekarang ya. Jadi tadi kita itu market share 32% ya. Kita itu nomor 2 ya. Tapi boleh dibilang kalau di Alfa dan Indomaret kita itu udah nomor 1 secara value ya.
Alpha Indomaret itu di sektor modern trade itu udah lumayan besar. Jadi lebih dari 55% pangsa pasarnya keju di modern trade datangnya dari Alpha Indomaret. Dan di Alpha Indomaret itu kita sudah market leader. Kita juga ekspor ke 5 negara di Asia. Kita juga sudah sekarang ini memakai 40 distributor di Indonesia. Ya. Jadi ini produk kita beragam. Saya nggak akan bacakan satu persatu, tapi nanti key message-nya apa? Bahwa produk baru kita itu akan berkontribusi lebih dari 50% dari pertumbuhan kita ke depannya. Jadi kenapa? Karena kita melihat sebenarnya jumlah produk kita masih sedikit. Kita offering ke konsumennya bisa masih lebih banyak lagi. Jadi konsumen bisa milih nih, kalau saya mau yang premiumnya Pro Cheese, bisa milih namanya Cheddar Royal ya. Jadi ini yang benar-benar premium ya, yang benar-benar vitaminnya banyak, susunya banyak. Nah, jadi kita memberikan opsi yang mau lebih luas ke masyarakat. Ini hanya sekedar histori kita aja. 2006 PT-nya berdiri, ya 2008 juga membangun pabrik dan merek Pro Cheese ada. 2013 mulai ekspor, ya 2019 itu IPO. 2020 kita diakuisisi secara mayoritas oleh Garuda Food. 2021 kita launching berbagai macam produk, contohnya yang 60 gram. Ini untuk supaya waktu konsumen beli dibawa ke rumah bisa dipakai sekali 2 kali udah selesai, nggak disimpan. Kita juga launching Gold Slice yang isinya 2, fokus hanya ke GT General Trade untuk snacking. Ini juga berkembang sangat pesat. 2021 juga kita officially ada di semua lapak, maupun lapak besar maupun e-grocery. 2021 pun kita meluncurkan merek baru bekerja sama dengan Yummy Kitchen untuk makanan siap saji berbasis keju. Ya, jadi kita belum ada di semua lokasi, baru aja di 16. Kita jadi mau supaya konsumen ini bukan hanya mengkonsumsi Pro Cheese sebagai bahan baku, tapi juga bisa mengkonsumsi Pro Cheese sebagai makanan jadinya nih. Jadi ini adalah makanan-makanan yang berbasisnya keju. Nah, ini juga produk-produk kita. Kita segmentasi produk kita itu ada produk inti, ada produk yang di snack, ya, ada produk-produk yang pertumbuhannya segmennya tinggi, ada yang kita sebut merek-merek untuk ngelawan, fighting brand kita sebutnya. Karena banyak juga potensi masyarakat kita ini ya mengkonsumsi belum bisa beli produk yang mahal nih, makanya konsumsi produknya yang kita sebutnya lebih affordable. Produk baru di 2021 ada 2, yang tadi Gold Slice 2S dan 60 gram. Kita juga mempunyai website baru di 2021, lebih informatif, lebih terhubung. Jadi customer kita bisa ngelihat resep. Tujuan utamanya nanti kita mau mempunyai CRM system. Jadi artinya semua konsumen tuh bisa ngelihat, oke, saya ini bisa dapat loyalty point, ya, bisa dapat benefit lain-lainnya juga di satu wadah, yaitu di website kami. Ini hanya sekedar informasi aja, kita ada di lebih 10 lapak, ya, maupun di online supermarket maupun online marketplace. Tentunya yang kami banggakan juga adalah kolaborasi kami Keju by Pro Cheese yang dijual bersama Yummy Kitchen di Indonesia. Nah, jadi tahap berikutnya adalah membangun brand equity. Ini tidak gampang karena balik lagi kompetitor kami itu sudah lama di Indonesia dan sudah di benak masyarakat banyak ya. Jadi untuk membangun brand equity, kita lihat ada 4 tahap. Tahap pertama adalah kita memberikan produk yang lebih banyak ke konsumen. Jadi konsumen bisa menikmati berbagai ragam tipe keju di berbagai tipe harga, di berbagai tipe format, itu penting. Kedua, kita memperdalam juga channel-nya nih, sama availability-nya. Kita mau lebih banyak outlet, offline dan online yang menjual
produk kami. Dengan itu masyarakat lebih mudah membeli produk kami. Ketiga ini yang paling penting. Kita itu mau mengedukasikan kami sendiri dan masyarakat atas brand kami nanti yang baru nih, brand purpose-nya. Jadi kita nggak mau terkenal hanya Procis itu laku karena murah. Enggak. Karena sebenarnya konsumen itu beli merek Procis karena benar-benar banyak keuntungan yang didapatkan. Produknya itu mudah diparut, rasanya sesuai dengan taste bud orang Indonesia, ya kan. Harga itu adalah hanya salah satu komponen. Makanya tahun ini kita meluncurkan juga yang premiumnya, kita sebutnya Cheddar Royal. Yang itu juga luar biasa respons dari masyarakat ya. Jadi ternyata memang kita lihat dari yang premium maupun yang tengah maupun yang fighting brand, semuanya ada pangsa pasarnya. Jadi kita tidak boleh berkecil hati bahwa Procis ini hanya karena laku, karena murah. Sama sekali enggak. Jadi balik lagi, produk kualitasnya bagus, gampang diparut, harga itu adalah salah satu faktor saja. Kita juga merevamp packaging kami. Jadi kalau dilihat, Cheddar Royal kami dan Gold itu nyambung. Oh, Cheddar Royal ya memang ini premium, namanya aja Royal. Kalau dilihat dari packagingnya banyak ingredient-ingredient yang ada di Cheddar Royal tersebut. Nah, tapi kalau dilihat di packagingnya juga itu ada hubungannya dengan Gold ya, atasnya Gold. Ya, tapi kita masyarakat bisa membedakan langsung. Oke, ini premiumnya dari Procis ya. Jadi ada masyarakat yang langsung suka ya, jadi membelinya hanya Cheddar Royal. Ada juga masyarakat yang membeli kedua-duanya, Gold dibeli, Cheddar Royal dibeli. Terakhir, kalau kita sudah lakukan ini semua, ya kita akan investasi nih lebih banyak di iklan, di promosi, ya balik lagi untuk supaya masyarakat itu sadar, masyarakat Indonesia tahu, Procis itu mau dikenalnya sebagai apa sih, gitu. Nah ini mungkin tunggu tanggal mainnya lah, kita belum bisa bilang dengan lebih banyak, tapi kita lagi mau merelaunch nanti semua brand purpose dari Procis ini. Nah, ini mungkin sedikit ya, saya tampilkan iklan kami yang biasanya kami tonjolkan. Ya, jadi di situ kelihatan bahwa ya satu mudah diparut ya, kelihatan banget di situ. Itu salah satu waktu kita research ke konsumen itu memang salah satu keunggulan kenapa konsumen Indonesia mau dan suka mengkonsumsi Procis. Karena sangat mudah diparut dan rasanya memang sangat cocok dengan Indonesian taste bud dibandingkan dengan keju-keju yang mungkin lebih kita sebutnya westernized atau lebih ke-Eropaan misalnya. Nah, jadi kita juga bangga di 2021 iklan tadi ya dan juga iklan Ramadan kami kita menang nih, kita menang award ya di berbagai macam merek brand lainnya ya termasuk Grab, Telkom, Coca-Cola. Kita itu the most enjoyable Indonesian Ramadan ad. Dan kita the second most loved Indonesia Ramadan ad juga di 2021. Jadi memang ini menunjukkan kita lagi membangun brand equity Procis tersebut. Untuk sales dan distribution mix kita di 2021, kita mempunyai portfolio yang balance, saya sebutnya. GT kita memang besar, tapi modern trade dan food service juga cukup berkontribusi besar. E-commerce kami masih kecil, tapi pertumbuhannya sangat pesat. Jadi artinya apa? Setiap segmen ini mempunyai karakter sendiri, mempunyai tentunya customer sendiri, mempunyai preferensi produk sendiri. Jadi mau ada pandemi, nggak ada pandemi, ya. Jadi semua sektor ini bisa berkontribusi ujung-ujungnya untuk menjual produk kami supaya dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Jadi we are very lucky mempunyai balance channel mix and channel distribusi. Nah, jadi sedikit aja ya. Jadi kenapa kita mau berkolaborasi nih dengan Yummy Kitchen? Karena kita lihat tadi kalau diingat di slide 2 dan 3 saya,
di pilar terakhir itu kita mau berinovasi, kita mau berekspansi hanya di luar menjual keju sebagai ingredient ya. Jadi kita lihat, berikutnya apa sih? Di dalam keju sendiri banyak kita bisa berekspansi. Habis dari keju sendiri, kita bisa ke kategori dairy lainnya. Tapi di keju sendiri pun, ya balik lagi, masyarakat membeli keju untuk memasak, menghasilkan masakan. Jadi waktu itu kita pikir, ya kenapa kita nggak langsung launching aja nih makanan minuman yang berbasis keju, karena belum ada nih yang benar-benar mereknya dijual secara memasyarakat luas, makanan lokal maupun internasional yang basisnya keju. Dan tapi dengan merek ya tentunya merek lokal. Makanya kita keluar mereknya Keju by Pro-Cheese. Ini pun telah melalui proses research yang cukup mendalam. Jadi sekarang kita ada di 16 lokasi Yummy Kitchen, bisa diorder di semua platform food delivery online seperti Gojek, Shopee Food, Grab Food, dan tentunya Traveloka Eats ya. Jadi bisa dicoba. Nah, di 2022 ada 2 produk yang kita sudah luncurkan. Cheddar Royal tadi, kenapa? Ini penting karena kita membuktikan ke pasar, ke masyarakat, Pro-Cheese ini bisa ada merek yang premium juga loh. Dan merek premiumnya ini juga ternyata satu, ya taste-nya enak, keunggulannya tetap mudah diparut, ya, tapi kaya atas isinya tentang dari protein, vitamin, ya, konten cheese naturalnya tinggi, dan ini bisa laku loh. Nah ini kita sudah buktikan, kita launching, dan ternyata respons pasar bagus. Kedua, kita launching namanya Quick Melt Slice. Jadi biasanya kita ada Quick Melt Block, tapi kita bilang segmen snacking ini itu tinggi ternyata pertumbuhannya. Jadi kita bilang kita udah punya slice yang gold, kita sudah punya slice yang cheddar. Kenapa kita nggak launching slice yang quick melt? Karena bisa dipakai untuk bikin hamburger, untuk bikin misalnya campur sama Indomie, bahkan dimakan sebagai snacking. Ya, jadi ini respons pasar juga cukup bagus. Karena baik lagi belum ada quick melt slice yang memang melting property-nya bagus dan bisa dimakan sebagai snack juga. Sekedar aja nih, jadi saya nggak akan lama di sini. Jadi di tahun ini kita tuh sudah launching dari 2021 sampai 2022, so far 6 produk baru. Nah, nanti ke depannya nih 2022-2023 akan ada banyak produk baru lagi ya. Kita baik lagi segmentasinya, ada produk inti, ada produk snack, ada produk yang kita sebut high growth subkategori baru, ada yang benar-benar kategori baru sekali, ada yang fighting brand tadi. Di masing-masing segmen ini kita sudah mempunyai list R&D untuk launching tahun ini maupun tahun depan. Visi utamanya satu, pertumbuhan perusahaan ini ke depannya 50%-nya akan datang dari produk-produk baru sebagai bagian dari kita membangun brand equity kami. Jadi tahap pertama membangun brand equity, kita mau memberi offering ke konsumer yang lebih banyak lagi dari segi produk baru. Nah, kalau dari financial, mungkin ini sesi terakhir 3-4 slide saya terakhir. Jadi ya di kita boleh dilihat dari 2019 sampai sekarang. Jadi kalau di update juga Q1 2022 ya kita terus bertumbuh ya. Tentu bukan berarti tidak ada impact pandemi, ada. Waktu pandemi terjadi ya tentu food service kita turun ya, tapi modern trade kita naik. Ya karena orang beli stock up untuk masak di rumah. Sekarang udah pandemi puji Tuhan hampir berakhir, mau ke endemi, ya kebalikan nih, food service kita booming, ya modern trade-nya normalizing. Jadi balik lagi kita beruntung mempunyai balance channel di keadaan apapun, channel-channel tersebut berkontribusi atas pertumbuhan top line kami. Dari semua matriks lainnya pun juga seperti EBITDA, net profit, ya, is a very healthy business. Jadi tentu visi nantinya dari slide saya yang awal, ya kita mau bisa mendouble sales dan profit kami ya.
Tentunya kalau dibilang konservatif 6 tahun ya konservatif, tapi lebih baik konservatif, tapi kita achieve terus. Industrinya masih besar, pangsa pasar kami baru 32%, industrinya sendiri bertumbuh 6,5%, jadi tumbuh 10% aja atau double digit itu sudah jauh di atas rata-rata industri. Nah, jadi my last slide adalah tesis dari investasi. Banyak tesis, tentu banyak dari hadirin di sini semua lebih ahli dari saya dari investasi. Tapi saya melihat company ini lebih ke growth stock. Ya. Growth stock itu artinya apa? Ya pertumbuhan sales dan profit di atas industri rata-rata. Kita juga mempunyai EBITDA dan net profit margin yang saya bilang cukup tinggi di industri ini. Jadi ini adalah ketiga stok yang defensif karena ada pandemi, nggak ada pandemi, kita yakin bisa menumbuhkan sales dan profit double digit. Tentu ada yang nanya, kenapa nggak pernah bagi dividen misalnya? Ya kita bilang, karena memang kita banyak sekali investasi in the next 3-5 tahun untuk meluncurkan produk-produk baru tersebut. R&D list kami penuh, kita sudah memprioritaskan, tapi artinya apa? Kita perlu membangun kapasitas untuk meluncurkan produk baru tersebut, kita perlu spend money untuk membangun brand ekuitas tersebut. Dua-duanya ini tidak murah, dan tentunya, tapi itu adalah worthwhile investment dengan ROI yang tinggi. Karena kalau produk baru ini berhasil, brand equity berhasil, tentunya ketika masyarakat ingat keju, ingatnya Pro-Cheese, dan Pro-Cheese itu pasti spesial, seperti iklan tadi. Jadi sebagai acuan aja nih, kalau dilihat, banyak consumer goods company lainnya, PE-nya tinggi-tinggi, ya. Balik lagi ada yang 30, 45, bahkan ada perusahaan keju nih di Cina, ngetop banget, bisa di Google, namanya Milkground. PE-nya aja sampai 75, gitu ya. Jadi balik lagi sebenarnya, kenapa? Karena balik lagi, is a high EBITDA and net profit margin business, is a defensive stock, yang dimana growth-nya itu akan selalu, insya Allah, di atas rata-rata industri. Itu aja dari saya, teman-teman.